Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada saat ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi kita sepanjang seminggu yang sudah kita lewati. Kita percaya Tuhanlah yang sudah bersama-sama dengan kita. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan serta belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, penyertaannya dalam hidup kita, bahkan tuntunan dan penyertaannya bagi kita. Mari bersyukur secara pribadi. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bukan berarti kita lepas dari setiap tantangan dan pergumulan. Namun ketika itu pun terjadi, ingatlah selalu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Masih ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita, yang kekuatan dan perbuatannya tak terbatas. Biarlah dalam setiap kondisi kita mau memuliakan Tuhan. Meskipun berat jalan hidup kita, namun kita percaya Dia Tuhan yang masih sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang.
gelapkan jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, Allah yang terus menyertai kami, yang memimpin dan memelihara hidup kami. Kami berterima kasih hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Bapa, sertailah kami dalam ibadah kami hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir. Biarlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih Allah dalam hidup kita begitu besar, tidak terduga dan tidak dapat diukur. Karena itu biarlah setiap hari-hari kehidupan kita, dalam keadaan apapun kita mau memuliakan Tuhan dan menyanyikan kasih-Nya Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Kemenangan Iman 265, kasih-Nya Tuhan Allah. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasih-Nya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Dan bila zaman lalulah tahta dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah minta gunung menimpanya, tetap teguh kasih-Nya sungguh tak terduga. Anugerah yang tebuskan tetap kidung saleh. Kasih-Nya tak terduga,
dawat selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalam, dan tiap orang penulis. Lalu mau tulis kasih-U, laut dawat akan print. Langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya dan silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh mengikutinya. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-19 dengan perikop menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari segala dosa. Kasihnya Allah yang tak berkesudahan dalam hidup kita, biarlah senantiasa kita nyanyikan dalam sepanjang hidup kita, bahkan kita bersuka cita memuliakan Dia yang adalah Allah yang begitu baik. Dengan sukacita kita mau mengatakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah
lagi seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Haleluya. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita inginkan dan rindukan, namun tidak semuanya terjadi seturut dengan apa yang kita mau. Tetapi biarlah ketika segala sesuatu yang kita alami tidak seperti yang kita inginkan, biarlah kita mau percaya saja kepada Tuhan bahwa rancangannya dalam hidup kita begitu baik dan sempurna. Biar kita tidak melihat apa yang akan terjadi ke depan, namun biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, memandang kepada Dia yang menuntun hidup kita. Biarlah kita juga mau dipimpin oleh firman Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kita. Sehingga walau kita tidak melihat semua rencana Tuhan, namun hati kita tetap memandang kepada Tuhan dan percaya kepada-Nya. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku
Tuhan oleh Bapak Pendeta De Seventison. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama. Meskipun kita laksanakan secara online, tidak mengurangi kepastian bahwa Bapa di surga menerima penyembahan kita dan juga ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau Allah pencipta alam semesta, Engkau Allah pemilik kehidupan, yang kepada kedaulatan-Mu lah hidup kami telah diserahkan. Sehingga kami percaya apapun kondisi pribadi, keluarga, dan gereja-Mu bahkan bangsa kami pada hari ini, semua di dalam kendali Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami adalah milik-Mu, yang tak terpisahkan dari kasih-Mu. Sejak hari di mana kami percaya, Engkau telah memeteraikan keselamatan kami oleh Roh-Mu yang kudus dan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga apapun kondisi hidup kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami terpelihara aman di dalam Engkau. Sehingga pada hari ini kami kembali lagi boleh membaca firman-Mu, merenungkan kebenarannya dan bersedia untuk melakukannya dalam kehidupan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Tadi kita telah membaca bersama-sama dipandu oleh pemimpin pujian, yaitu dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19, tetapi mari kita melengkapinya dengan pembacaan surat Petrus yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dari kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Karena mereka dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri,
tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah mereka mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, tema kita selama bulan Mei ini adalah tentang kedaulatan Allah dalam hidup orang percaya. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan firman bagaimana kita sepenuhnya berserah kepada kedaulatan Allah. Dari teladan Paulus dan Silas ketika mereka dipukul, dilempar ke dalam penjara, bernyanyi dalam penjara, dan kita tahu pada akhirnya adalah kepala penjara dan keluarga dapat diselamatkan. Waktu mereka tunduk kepada kedaulatan Allah, meski lewat penderitaan dan kesulitan, di sana Tuhan tetap dipermuliakan. Tema kita minggu ini Bapak Ibu adalah tetap memuliakan Allah dalam keadaan susah maupun senang. Tetap memuliakan Allah dalam keadaan susah maupun senang. Bapak Ibu, secara alami tidak ada seorang pun yang mau menderita. Bahkan jika dapat memilih, kita akan berjuang untuk jangan sampai mengalami penderitaan. Tetapi kita juga sadar Bapak Ibu bahwa antara harapan kita dan kenyataan hidup seringkali berbeda. Penderitaan adalah sesuatu yang sangat pasti. Seperti sebuah paket lengkap dari hidup dalam dunia. Ada waktunya kita sangat senang Bapak Ibu, kita gembira sekali, kita merasa hidup ini sangat indah, kita mau hidup lebih lama lagi. Tetapi ada waktunya kita mengalami kesusahan, jiwa kita tertekan, kita menderita dan kita putus asa. Dan seringkali kita berkata bahwa kita sudah tidak ingin mau hidup lagi. Bapak Ibu, dalam surat 1 Petrus kita akan melihat bagaimana kita sebagai pengikut Yesus dapat tetap memuliakan Tuhan baik dalam keadaan susah maupun senang. Khususnya dalam kondisi penderitaan. Kita akan mulai dengan melihat beberapa kebenaran tentang kita sebagai pengikut Yesus dan bagaimana kita menghubungkan kebenaran ini Bapak Ibu dengan situasi senang maupun susah yang kita akan alami, mungkin tengah kita alami dan akan kita alami, di mana kita tetap bertekad untuk mau hidup memuliakan Dia dalam keadaan susah maupun senang. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1-3 dikatakan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu Saudara, dari pengantar surat Petrus ini kita tahu bahwa alasan kita untuk tetap dapat memuliakan Tuhan di dalam keadaan susah maupun senang adalah karena kita sebagai orang percaya adalah orang pilihan Allah yang telah dilahirkan baru dan dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Dari teks yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, sangat jelas bahwa kita adalah orang percaya. Kita juga disebut orang pilihan Allah. Kita juga dikatakan orang yang telah dilahirkan baru. Artinya secara spiritual Bapak Ibu, kita tidak ada masalah lagi. Secara rohani kita milik Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, dulu kita orang berdosa, mati, masuk dalam kekekalan, yaitu penghukuman kekal. Selama hidup di dalam dunia, di luar Kristus, kita hidup bagi tujuan-tujuan dosa. Tetapi pada waktu kita percaya kepada Tuhan, firman berkata, kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita telah dilahirkan baru, dan firman Tuhan berkata, kita dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu, status kita sebagai orang pilihan Allah telah dikuduskan, telah dilahirkan kembali, seharusnya menjadi alasan terkuat untuk kita tetap memuliakan Allah dalam keadaan senang maupun susah. Bahkan firman Tuhan tadi sudah berkata bahwa
Demikian juga kita diselamatkan dan dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Jadi selain status kita Bapak Ibu sebagai orang percaya milik Tuhan yang tak terpisahkan dari kasih-Nya, kita juga dikatakan dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan ini Bapak Ibu bukanlah bahwa setelah kita menjadi pengikut Yesus, maka kita mendapat harapan untuk menjadi lebih sehat. Sebelum percaya Yesus sakit-sakitan, setelah percaya Yesus jauh lebih sehat, begitu Bapak Ibu ya. Atau lebih makmur, sebelum percaya Yesus miskin, hidup susah, bisnisnya seret ya, rezekinya susah. Setelah percaya Yesus semacam ada harapan, wah nanti saya akan lebih berhasil lagi secara keuangan. Bapak Ibu, firman Tuhan justru tidak berkata demikian. Tadi dari ayat 8 mengatakan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ada janji betul Bapak Ibu, bagi kita untuk menerima bagian yang tak dapat binasa. Kita senang bahwa yang tak dapat binasa, berarti sesuatu yang kekal. Sesuatu yang tidak dapat cemar, sesuatu yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu, kamu di sini bicara pertama-tama kepada orang-orang yang ada di perantauan yang membaca surat Petrus, orang-orang Kristen pertama. Tetapi kalau kita membaca dalam konteks kita hari ini bicara kepada kita juga. Kamu, saya, engkau, kitalah orang-orang yang mendapat janji menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, bagian itu hanya ada di surga, bukan di bumi. Itu sebabnya kita diselamatkan ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Kita memang pengikut Yesus, kita diselamatkan tetapi kehidupan tanpa derita Bapak Ibu hanya ada di surga. Jadi harapan-harapan kita tentang hidup Kristen yang bebas dari rasa sakit dan masalah tidak ada di dalam firman Tuhan. Justru Bapak Ibu pengharapan tentang hidup kekal, surga mulia itu sekali lagi menolong kita untuk terus berharap. Sehingga di dalam derita dan kesusahan hari ini kita mengarah jauh ke depan, surga. Status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak kerajaan tidak meniadakan rasa sakit, kesulitan maupun penyakit. Tetapi kiranya waktu kita menghadapinya Bapak Ibu, Tuhan memberi kesanggupan kepada kita untuk terus menjalani hidup kita dan menjadi pada akhirnya dapat melewatinya dan tetap memuliakan Dia. Bapak Ibu, yang kedua adalah kita dapat terus memuliakan Tuhan dalam keadaan susah maupun senang, oleh karena selama masih hidup di dunia, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Dari 1 Petrus pasal 1 ayat 5, Bapak Ibu saya baca, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini adalah kebenaran dari Allah. Bahwa saya, Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak akan pernah sendirian. Dan kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kita terpelihara dalam kekuatan Allah. Artinya dimanapun kita ada Bapak Ibu, dalam situasi apapun, di saat kita merasa sangat kesepian, merasa tidak dipedulikan orang lain. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang dalam situasi masa karantina, isolasi, dalam situasi yang sangat terpuruk sekalipun, kita tahu kebenaran ini Allah memelihara kita. Sampai kepada akhir zaman. Jadi meskipun keadaan menjadi tidak terkendali hari ini, situasinya semakin memburuk bagi kita, tetaplah beriman bahwa semua masih dalam kendali Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa di dalam susah dan senang kita tetap dapat memuliakan Allah? Dari 1 Petrus pasal 1 ayat 66 firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, yang ketiga, kenapa? Oleh karena meskipun harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, kita diminta untuk tetap bergembira. Bapak Ibu Saudara, ini hampir satu kemustahilan, bukan? Bagaimana mungkin di dalam derita, kesusahan, kegagalan, dan tantangan bahkan aniaya, kita diminta untuk bergembira di dalamnya. Bukan saja kita diminta untuk tabah,
Kita sering bilang kepada teman kita kalau ada yang susah, udah tabah, sabar ya begitu. Apa artinya kita minta supaya dia bertahan. Atau kita juga sering bilang udah terima aja, terima saja kondisinya. Artinya kita mendorong dia untuk nerimo, ya udahlah mau apa lagi ya, jangan dilawan begitu. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ternyata tidak saja meminta kita untuk tabah di dalam penderitaan, tabah dalam pencobaan. Kita tidak saja diminta untuk menerima pencobaan dan penderitaan, tetapi kita dapat perintah untuk bergembiralah Bapak Ibu. Bagi kita ini mungkin sulit, tetapi firman Tuhan berkata, kita yakin bahwa ini adalah firman Tuhan yang datang kepada kita ketika kita tengah menghadapi kesusahan. Kita diminta bergembira. Sebuah respon atau tanda iman bahwa derita hari ini tidak dapat meniadakan rasa syukur kita atas kehidupan kekal yang Tuhan telah berikan. Waktu kita tetap bergembira dalam Tuhan di tengah penderitaan kita, kita juga tengah menyatakan kepercayaan kita bahwa kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Bapak Ibu, berulang kali saya menyampaikan statement ini untuk menolong kita mengerti bahwa memang hidup kita ada di dalam kedaulatan Allah. Sehingga saya dan engkau, kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Yang keempat Bapak Ibu, mengapa di dalam keadaan susah maupun senang kita dapat memuliakan Allah? Oleh karena semua pencobaan, derita yang kita alami sekarang memiliki tujuan yang mulia. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ayat 7 Bapak Ibu saya baca ulang ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu yang mana? Engkau yang tengah menderita, engkau yang tengah susah dan di dalam pencobaan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa tetap memuliakan Tuhan di dalam keadaan senang dan susah. Oleh karena di dalam penderitaan ada tujuan yang mulia di dalamnya. Tujuannya adalah apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tahu isi hati kita. Hanya Tuhan yang tahu. Bahkan kita sendiri Bapak Ibu seringkali salah menilai diri kita. Motivasi kita, ketulusan kita hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi atas izin Tuhan waktu kita menghadapi penderitaan Bapak Ibu, di sana kita dimurnikan. Iman ini yang murni bernilai tinggi melebihi emas. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan berkata, nanti kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Jadi kita mendapat puji-pujian, penghargaan dari Tuhan pada hari kedatangan Kristus, bukan karena banyaknya harta yang kita telah kumpulkan selama di muka bumi. Atau berapa hebatnya kita mengalami pengalaman-pengalaman spiritual menyangkut kesembuhan atau mendapat jawaban doa untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Bukan juga karena betapa sehatnya selama kita hidup. Kita juga dapat puji-pujian penghargaan bukan karena cara kita bernyanyi di gereja. Betapa hebatnya kita melayani, betapa hebatnya kita berkhotbah. Tetapi Bapak Ibu, kita mendapat puji-pujian pada akhirnya dilihat dari bagaimana iman, kepercayaan kita selama hidup di dalam dunia yang nyata waktu menghadapi pencobaan dan penderitaan. Karena itu jikalau Bapak Ibu hari ini dan saya, kita tengah menghadapi penderitaan, masa-masa yang sulit, baik oleh karena pandemi ini atau akibat tidak langsung dari pandemi ini, lihatlah bahwa semua itu adalah satu ujian iman yang pada akhirnya kita akan mendapat puji-pujian dari Tuhan. Bapak Ibu yang pernah mengikuti tes ujian yang berat, Bapak Ibu bersedia mengikuti ujian tersebut, belajar keras bahkan membayar mungkin tinggi sekali untuk bisa ikut ujian, masuk perguruan tinggi.
Bapak Ibu sangat konsisten, sangat kerja keras, tekun. Karena Bapak Ibu tahu di akhir semuanya ada potensi bukan? Untuk dapat sesuatu. Bayangkan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, waktu kita menghadapi penganiayaan, iman kita dimurnikan, itu sangat berharga di hadapan Tuhan, nanti dapat puji-pujian. Waktu kita bisa melewatinya atau tengah menghadapinya, kiranya di hati kita, pikiran kita Bapak Ibu, kita ingat di akhir semuanya, Tuhan menghargai, Tuhan puji-pujian kepada kita. Karena inilah waktunya iman kita dimurnikan. Bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat, bukan lagi untuk mendapat kemakmuran atau kesehatan. Dan bahwa kita ikut jalan Tuhan atau kita siap taat Tuhan, bukan karena untuk mendapat untung. Dan bahwa kita bersyukur bukan hanya karena kesenangan dunia yang kita dapatkan, tetapi percaya Tuhan Yesus dan ikut Tuhan dari hati yang tulus dalam kondisi apapun. Selain itu Bapak Ibu, cara kita menghadapi penderitaan hari ini, waktu kita tabah dan tetap bergembira, kita menjadi kesaksian yang paling kuat tentang Tuhan yang kita percayai dan hidup di dalam kita. Oleh karena kita ini, cara kita hidup adalah cerminan dari siapa yang kita percaya dan kita sembah. Di atas semua alasan ini Bapak Ibu, mengapa kita tetap memuliakan Tuhan dalam susah maupun senang adalah karena Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan dan agar kita mengikuti jejaknya. Teladan dan jejak seperti apa Bapak Ibu? Berhubungan dengan penderitaan. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 21 saya baca ulang Bapak Ibu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus seperti apa yang paling kita sering dengar atau kita suka dengar? Sebagian besar Bapak Ibu kalau kita jujur, orang Kristen lebih senang menyukai sisi Yesus sebagai pembuat mujizat dan penyembuh. Seolah-olah Yesus ada di bumi 2000 tahun yang lalu untuk menjadikan kita pengikutnya sebagai anak-anak raja yang pada waktu percaya kepada Dia, maka hidup kita dijadikan sebagai kepala di dunia, kepala di kantor. Pokoknya nomor 1 dalam segala hal Bapak Ibu, dalam kekayaan, dalam pengaruh, dalam kesehatan, dalam kemudahan, bahkan orang seringkali menghubungkannya bebas dari virus corona. Bapak Ibu Saudara, dengan cara berpikir seperti ini kita hanya melihat satu sisi dari kehidupan Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehingga jika menjadi pengikut Yesus, maka hidup akan menjadi lebih tenang. Ini menjadi harapan kebanyakan orang. Potensi kemakmuran, kaya raya, lebih sehat, bahkan cara mati pun berbeda Bapak Ibu. Ini mungkin kita banget ya, kalau orang bilang, wah itu saya sekali. Kebanyakan orang seperti itu Bapak Ibu. Melihat Yesus sebagai penyembuh saja, sebagai pemberi hal-hal yang menyangkut apa? Keinginan duniawi kita. Namun firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Bapak Ibu, teladan apa yang Yesus tinggalkan? Jejak apa yang Yesus telah tinggalkan bagi kita untuk kita ikuti? Tidak lain Bapak Ibu, bahwa panggilan kita untuk ada di tengah dunia ini adalah untuk menjadi saksi Kristus, memuliakan di dalam situasi apapun, dan bukan untuk mengejar impian kemakmuran, kesehatan, popularitas, atau kemudahan hidup. Jadi jika kita menghadapi penderitaan hari ini Bapak Ibu, kiranya kita tetap setia kepada Tuhan. Kita menjalaninya dengan tabah, bahkan bergembira di dalam Tuhan. Kita mempercayai bahwa penderitaan ini diizinkan atas hidupku, bukan untuk menghancurkan hidupku, namun supaya melalui semua kesusahanku, Tuhanku dipermuliakan dengan cara
yang unik. Bahkan di akhir segala-galanya adalah kita tahu bahwa kita akan tetap hidup bagi kemuliaan Dia. Susah maupun senang, marilah kita Bapak Ibu tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita menyanyi satu pujian kemenangan iman nomor 207. Sebagai tanda dan harapan kita bahwa di tengah penderitaan sekalipun kita ingat akan nama Tuhan. Kemenangan iman nomor 207, jangan lupa nama Tuhan. Dalam pengertian lain Bapak Ibu, di lagu ini mengingatkan kita untuk membawa nama Tuhan Yesus bersama kita. Take the name of Jesus with you, ya. Dan kita yakin memang bahwa ada kepastian dimanapun kita ada penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kepastian bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa. Engkau telah memberi status kepada kami sebagai umat pilihan, milik-Mu sendiri yang Kau kasihi dan Kau pelihara sepanjang hidup. Sementara kami hidup di dalam dunia, Engkau telah membawa kami kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tetapi pengharapan ini kami tahu hanya sorga mulialah di mana tidak ada penderitaan dan kesusahan hidup. Selama masih hidup di dalam dunia, kami boleh bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Sehingga di akhir semua derita dan kesusahan hidup, kami tetap memuliakan Engkau. Di dalam situasi yang paling buruk kami rasakan pun pada hari ini ya Bapa, teguhkanlah kami dan ingatkan kami terus akan nama-Mu ya Yesus. Nama yang indah, yang kami tahu adalah sahabat kami, juru selamat kami, tetapi juga pemimpin hidup kami yang akan menolong kami tetap memuliakan Engkau di dalam keadaan apapun. Bapa, kami berdoa bersehati hari ini biarlah di dalam kuasa-Mu, khususnya untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, siapa saja yang oleh karena pandemi ini mungkin tengah mengalami sakit, mungkin dalam masa isolasi, biarlah Bapa di surga menguatkan mereka juga dan meneduhkan hati mereka untuk tahu bahwa di dalam kesusahan hari ini mereka pun tengah memuliakan Engkau. Dan di akhir semuanya puji-pujian dari Tuhan bahwa kami ketika melewati kesulitan tidak mempersalahkan Tuhan, tetap hidup taat kepada Tuhan dan tabah di dalam Engkau, supaya orang melihat bahwa Kristus hidup di dalam kami dan di dalamnya orang dibawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu mari berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga yang sudah menuntun dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur ada kesempatan saat ini bagi kami untuk memberikan persembahan
Biarlah Engkau Allah yang melayakkan kami semua dan menguduskan setiap pemberian kami, apapun bentuknya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan, dan biarlah itu dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pribadi Tuhan yang akan mengelolanya, biarlah Allah yang akan memberikan dia kekuatan untuk dapat mengelolanya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hidup kami biarlah jadi persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Tuhan, dan setiap apa yang ada pada kami, berkat Tuhan yang masih ada pada kami, Tuhan beri hikmat bagi kami untuk dapat mengelolanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 298, Yesus hidup. Juru selamat yang hidup terus kulayanilah, walakin dunia sangka tetap ku percaya. Besar kemurahannya padaku sentiasa, dan bila aku perlu ya dekatlah. Yesus hidup, hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Yesus hidup, menjamin selamatku. Ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Di dalam dunia ini ku rasa kasih-Nya yang selalu menghiburkan hati dalam susah. Dia memimpinku menghadapi bahaya, hingga ku jumpa Dia dalam surga. Yesus hidup, hidup selamanya. Dia berjalan sertaku, ku dengar suaranya. Yesus hidup, menjamin selamatku. Ku tahu benar Yesus hidup, hatiku rumahnya. Doa syafaat oleh Bapak Pendeta Musa Ageng. Selamat pagi, selamat berbakti pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan pada jemaat Tuhan, kesempatan hari ini kita boleh beribadah menyembah Tuhan dan terlebih untuk menghadap Allah dalam doa syafaat. Untuk kita menyampaikan doa syafaat pada pagi hari ini, kita bersyukur dengan beberapa saudara kita yang berulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi maupun berulang tahun pernikahan. Kepada saudara yang ulang tahun secara pribadi dan yang pernikahan, saya membaca nama-nama saudara. Yang ulang tahun secara pribadi, Balan Bawe, Melisa Harjanti, Erik Mikael, Rinawati, Fadrian Mentan, Eliading, Maxwell, Charlisa Devenia Kristiantina, Erik Mikael, Sinangi saya, Immanuel GE, Alchandra De Melandri, Menco, Ananse Larenaung, Medelina, Mekelen Fori, Rosti Ferdalina, Rubiati, Bayu Kristiono, Maifilia Kristi, Telen Usat, Melistin, Jupiter Ajang. Yang berulang tahun pernikahan, Kilagung dengan Tuti P. Dan bagi mereka yang dalam keadaan sakit pada saat ini, seperti tercantum dalam buletin pokok doa jemaat, kita sampai pada Tuhan dalam kesempatan ini. Oleh karena itu, saya mengajak jemaat Tuhan turut kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang pada Engkau Tuhan mengucap syukur dan terima kasih
untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu sudah berlalu, sehingga pada hari ini hari keberkatan bagi semua umat yang sedang berkumpul untuk menyembah Tuhan. Dan kesempatan ini kami bersyukur ya Tuhan, bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu, bersyukur atas usia yang Tuhan beri pada mereka. Mereka berulang tahun pada hari ini. Kami mengucap syukur bersama Balan Bawe, Melissa Harjani, Erik Mikael, Rina Wati, Fardian Mentan, Elia Ding, Maxwell, Charlisa Devinia Kristiantina, Erik Mikael, Sinangi Saya, Immanuel G.E., Alexander D. Malenri, Menco Anansa Larenaung, Medeslina, Michaelen Fori, Rosti Ferdalina, Rumiati, Bayu Kristiono, Maivela Kristi, Telan Usat, Melestin, Jupiter Ajang. Kami bersyukur bersama satu pasangan suami istri yang ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Kilagung dengan Tuti P. Kami tahu ini berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada pribadi dan keluarga. Biarlah kiranya berkat yang mereka nikmati dalam Tuhan Yesus membuat mereka sentiasa menikmati dan mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan mereka, yang membuat mereka bertambah-tambah dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sentiasa menepati janji-Mu dalam setiap pribadi dan keluarga anggota jemaat kami yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan Bapa kami di sorga, kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, Republik Indonesia ini. Kami bersyukur untuk memiliki bangsa yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, juga wali kota, dan para keamanan bangsa kami, TNI dan Polri. Tuhan menolong memberkati dalam tugas mereka masing-masing, sehingga melalui kepemimpinan mereka membawa kondisi bangsa kami semakin sejahtera dan aman tentram. Bapa kami di sorga, kami doakan untuk kondisi bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menolong pemimpin bangsa kami untuk mengatasi berkembangnya virus corona ini, sehingga masyarakat sentiasa mengalami dan menikmati kesehatan, pemulihan bagi mereka yang dalam keadaan positif. Tuhan jamah mereka, kuatkan mereka Bapa. Secara khusus anak-anak Tuhan yang sedang dalam keadaan positif saat ini, Tuhan kuasa-Mu nyata atas pribadi mereka. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, dan penyakit apapun yang mereka alami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan lakukan kuasa-Mu memulihkan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Bapa kami di sorga, kami berdoa saat ini untuk daerah-daerah pengjilan. Kami tahu bahwa hamba-hamba-Mu di sana sedang berjuang untuk memberitakan firman. Tuhan urapi lengkapi mereka, sehingga dengan berkat pertolongan Tuhan, kuasa-Mu menyertai mereka, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat kami di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan dalam melaksanakan pelayanan pembinaan di tengah jemaat GKI Tanjung Selor. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Desi Ventison, Pendeta Yusufdin, Pendeta Korian Jonsi, Pendeta Ijanto, Pendeta Aprianto, Evangelis Margarita, bersama keluarga mereka. Tuhan pelihara, Tuhan memberkati, pakai mereka kuat kuasa-Mu untuk melaksanakan pelayanan pembinaan bagi anggota jemaat Tuhan yang ada di GKI Tanjung Selor ini, sehingga pelayanan mereka lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan jemaat semakin dewasa bertumbuh pada Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami doakan untuk seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Tanjung Selor ini, dalam tugas pekerjaan mereka lakukan, apapun profesi mereka, Tuhan menolong mereka, memberkati mereka Bapa, sehingga apapun mereka lakukan, Tuhan berkenan atasnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami doakan bagi anak Tuhan, anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami doakan untuk Sapukding, Feni Anggunawan, Reson Evata, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing,
Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Herman Luati, Surya Bartolomius, Uring Ipui, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Ira Baya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita, Pekuyang, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana, Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Selutan, Erna Sung, Asung Usat, Erden Uluk, Irang Jau, Elia Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang. Tuhan, Engkau mendidik mereka dari tempat ketinggian-Mu. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit, sehingga melalui jamahan yang mereka peroleh, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk umat-Mu, gereja-gereja Tuhan dalam negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, baik secara umum maupun secara khusus dalam gereja kami Injil, baik dari tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada jemaat-jemaat. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu ini dalam melaksanakan tugas pelayanan Tuhan percayakan, sehingga melalui pelayanan dan tugas yang dilakukan, gereja Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dan dewasa, dan semakin menyatakan kemuliaan-Mu di tengah dunia yang ada di Indonesia ini. Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya Tuhan sentiasa menyatakan kuasa-Mu untuk memimpin setiap pribadi umat-Mu dimanapun kami ada dan berada. Tuhan berjanji untuk menyertai setiap orang yang percaya. Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami doakan untuk program dalam jemaat Tuhan yang ada di GKI Tangselor. Kami berdoa untuk program pembangunan rumah dinas asisten gembala. Kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau membuka berkat-Mu untuk kami peroleh demi kelancaran pembangunan ini, sehingga boleh berjalan dan tercapai oleh karena berkat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa kami di sorga, terpuji nama-Mu. Kami kembali dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan hadir dan memberkati setiap persekutuan anak Tuhan yang sedang beribadah menyembah Engkau di rumah masing-masing. Tuhan, mereka merindukan berkat melalui persekutuan mereka. Mereka sedang membaca firman Tuhan. Mereka sedang memuji Engkau, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Engkau hadir di sana. Biarlah melalui persekutuan dilakukan, mereka sentiasa dikuatkan dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sungguh banyak hal yang kami mau sampaikan, kami terbatas untuk mengungkapkannya. Kami percaya Tuhan Maha Kuasa yang sempurna atas segala sesuatu. Kami percaya doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap sekian berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan biarlah kita mau melewati hari-hari hidup ke depan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Apapun keadaan kita, biarlah percaya bahwa kekuatan dan penghiburan dari Tuhan saja boleh jadi bagian kita, sehingga dalam keadaan apapun kita masih tetap bersyukur dan masih tetap dapat memuliakan Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku.
diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bapa, terima kasih untuk kepastian bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Seimbang antara pengalaman susah dan senang, duka dan pengalaman bahagia, Tuhan yang sama menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan. Kiranya sepanjang hidup kami tidak menolak jalan-jalan Tuhan dan bersedia ikut kedaulatan-Mu, di mana Tuhan membawa kami melewati berbagai situasi yang penting di dalamnya. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat disilakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita di hari ini disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sampaikan kepada jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan rutin, persembahan syukur, dan persembahan persepuluhan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan tersebut dengan cara sebagai berikut. Persembahan bisa langsung diserahkan kepada Bendahara Jemaat, Ibu Asti Niding. Kepada Wakil Bendahara Jemaat, Ibu Martina Lasioni, atau dapat menyerahkan langsung kepada Ibu Pendeta Korlin Juansi. Jemaat Tuhan juga dapat menyerahkan persembahan ini dengan melakukan transfer ke rekening Bank BRI milik Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor dengan nomor rekening seperti yang tertera. Setelah melakukan transfer persembahan ini, jemaat Tuhan dapat menginformasikan kepada bendahara jemaat dengan format sebagai berikut. Format ini dimaksudkan untuk mempermudah bendahara jemaat dalam melakukan proses pencatatan laporan keuangan GKII Tanjung Selor. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian jemaat Tuhan. Tetap percaya, kita akan baik-baik saja dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.